wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat yang berbahagia, usikum wa iyaya bi taqwallah. Marilah kita senantiasa berupaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewanti-wanti kita, senantiasa mengingatkan kita akan pentingnya yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali duduk dalam majelis ilmu. Khususnya kita dapat kembali mengkaji satu ayat, dua ayat, satu surat dari surat, satu surat, dua surat dari juz 30 yang beberapa waktu libur. Ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita, mengingat sekarang sudah berganti tahun, berarti sudah 1 tahun kita nggak kajian karena tahun kemarin kita libur. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk membahas surat Al-Humazah, yang mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam mempelajari ayat per ayatnya. Kita dimudahkan dalam mengamalkan isi dan kandungannya, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin yang berbahagia, surat Al-Humazah, para ulama sepakat bahwasannya surat ini adalah makiyah. Artinya surat ini turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan pokok pembicaraan dalam surat ini berkaitan tentang cercaan dan ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Surat Al-Humazah diawali dengan suatu kalimat, suatu kata dengan wail, yaitu celaka. Dalam Al-Quran ada berapa kata surat yang diawali dengan wail? Di Al-Quran ada berapa surat yang diawali dengan wail? 4 apa 5? Terus wail, surat yang diawali, bukan ayat. Al-Quran ada berapa surat? 114 surat. Yang diawali dengan wail berapa surat? Allahu a'lam. Ada 2 surat yang diawali dengan ancaman ini.
Yang pertama adalah surat Al-Mutaffifin dan yang kedua adalah Al-Humazah. Jelas nggih? Pertama surat Al-Mutaffifin dan yang kedua Al-Humazah. Kalau Al-Mutaffifin itu berisi tentang ancaman orang-orang yang tidak menunaikan hak yang berkaitan dengan harta. Itu Al-Mutaffifin. Ancaman bagi orang yang tidak menunaikan haknya orang lain yang berkaitan dengan harta, yaitu saat nimbang mereka ngurangi timbangan. Nek tuku pingine oleh, nek ngedol dikurangi. Nah ini. Tapi insya Allah zaman sekarang koyok-koyok wong model kados ngoten iki gak enek lah. Ten mriki lho ya. Nah, nek luar gak ngerti. Nah, kita hati-hati dalam masalah ini. Adapun Al-Humazah berisi tentang celaan, ya. Tentang orang-orang yang mengumpat dan mencela, yaitu berkaitan dengan harga diri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, mengganggu orang lain ini adalah perkara yang benar-benar ditekankan ojo sampai awak dhewe nglakoni. Makanya ketika apa sih sebenarnya Islam itu, wong muslim iku sakjane piye? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sing diarani muslim niku nalikane muslim yang lain selamat dari apa? Lisanihi wa yadihi. Makanya seharusnya kalau kita hidup di lingkungan muslim, kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian bila mereka mengaplikasikan Islam, agama ini dalam kehidupan. Nggak ono istilahnya menggunjing orang lain, nggak ada istilah mencaci maki orang lain, nggak ada. Nggak ada orang istilahnya memukul, nggak ada. Tenang yang ada kehidupan itu. Karena seorang muslim yang sejati itu ketika muslim yang lain selamat dari gangguan baik lisan ataupun tangan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak menegaskan, termasuk Rasulullah mengingatkan kita dalam hadisnya, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum. Ketahuilah sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, ini termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Ya. Hancurnya dunia ini lebih ringan daripada terbunuhnya, hilangnya satu nyawa seorang mukmin, seorang muslim. Haram juga mengambil harta benda orang lain. Makanya salah satu faedah yang kami dapatkan dari guru kami, ya, Syekh Abdul Rahman At-Tamimi, beliau pernah menyampaikan bahwasannya ketika harta kita, ya, ada orang pinjem duit ke kita sekian puluh juta, ora dibalik-balik nih, kemudian orang itu nitipkan harta bendanya kepada kita, kita harus tetap amanah, nggak boleh mengambil harta mereka, nggak boleh. Ya. Jadi haram harta benda orang lain terhadap kita, termasuk kehormatan. Nah sekarang ini menghancurkan kehormatan orang lain, mencabik-cabik kehormatan muslim yang lain, koyok-koyok wis koyok segojangan. Naudzubillah. Ya.
Dan inilah yang harus diwaspadai, baik yang sudah ngaji termasuk yang belum. Kadang-kadang kurang bisa menjaga lisan. Maka berhati-hati dalam permasalahan ini. Ya sebagaimana pembunuhan ya diancam oleh Allah, merampas harta orang lain diancam oleh Allah, maka mencela orang lain juga diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, seorang mukmin mukminah, muslim muslimah harus berhati-hati. Harus senantiasa menjaga lisan-lisan mereka. Ingat, Allah menegaskan dalam ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Silakan dilihat surat tersebut, yang bawa Al-Quran atau yang bawa HP bisa dibuka. Ya. Mudah-mudahan syukur-syukur nanti bulan depan tiap kajian tafsir kita bawa Al-Quran, nanti kita telaah bareng-bareng, kita buka bareng-bareng. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Sekali lagi, dua surat yang diawali dengan wail. Surat apa yang pertama tadi? Al-Mutaffifin. Yang kedua, sama-sama kecelakaan. Yang satu bagi yang mengurangi takaran dan timbangan. Yang kedua adalah kecelakaan bagi pengumpat dan pencela. Di kalangan ahli tafsir terdapat dua pendapat tentang makna wail. Yang pertama, wail berarti nama lembah di neraka jahanam. Makanya ada neraka. Makanya kata para ulama, di antara makna wail yang pertama adalah salah satu nama lembah di neraka jahanam. Yang kedua, wail bermakna celaan. Secara umum yang bermakna celaka. Itu makna yang kedua. Adapun kalau kita membuka tafsirnya Imam Al-Qurtubi, bahwasanya wail dalam ayat ini setidaknya ada 3 pemaknaan. Ya, ada 3 pemaknaan. Wail berarti al-hizyu. Al-hizyu bermakna kehinaan. Yang kedua, al-azabu. Wail bermakna azab. Dan yang ketiga, wail bermakna al-halakah, yaitu kebinasaan. Sehingga apa kata para ulama? Ketika dalam ayat ini disebutkan wailul likulli humazatil lumazah, berarti celakalah, terhina, terazab, dan mereka akan meraih kebinasaan. Terangkum 3 hal tersebut. Makanya ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dalam menafsirkan ayat per ayat itu kita harus merujuk pada penafsiran para ahli tafsir. Karena sebagian, mohon maaf, sebagian orang itu bermudah-mudahan sampai ono istilah cocokologi. Ini hati-hati kita. Saya itu ya hati-hati kita. Ya, karena kata per kata bahkan huruf per huruf dalam bahasa Arab niku nggadahi makna. Maka di sini pentingnya kita merujuk kembali pada penjelasan ahli tafsir. Inilah pentingnya kita belajar. Ya. Penting kita belajar, mempelajari lagi. Kados kata wail dalam ayat ini
Imam Al-Qurtubi menjelaskan, menyatakan wail celaka kembali pada 3 pemaknaan ini. Wail bermakna kehinaan, wail bermakna azab, dan wail bermakna kebinasaan. Berarti apa? Orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang mencela, itu setidaknya ada 3 hal ini yang didapat. Kehinaan, azab, dan kebinasaan. Nggak enteng ini. Ya. Makanya orang-orang, mohon maaf, kados ada orang yang mengatakan wis mlebu neraka nggak apa-apa, soalnya nggak ngerti. Dianggap geni kados tentunya gitu loh. Ya. Sampai ono wis surga neraka urusan ben. Ya. Nek mlebu neraka tak tanggunge dhewe lho, dianggap apa iki, naudzubillah. Karena mereka nggak memahami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam akhir ayat ini ya, ada kata humazah dan lumazah. Benar ya? Humazah itu berkaitan dengan ghibah. Humazah itu berkaitan dengan ghibah. Ya, menyebutkan kejelekan orang lain ketika orang itu tidak ada. Adapun lumazah berkaitan dengan celaan langsung di hadapan orangnya. Paham ini? Jelas perbedaannya humazah dan lumazah? Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau humazah, sekali lagi itu seperti apa? Ghibah. Ya, adapun lumazah, cercaan, celaan langsung di ngarepe orang tersebut. Ada pula yang memaknai humazah itu mencela orang lain menggunakan tubuh. Ya. Pandangan mata, ya, dan misalnya. Karena ghibah itu menghina orang lain, itu mencela orang lain itu kadang nggak harus berucap dengan tatapan mata yang rodok rapi. Nah, ini ya kadang ono makna nih. Nah, ten Jawa lak wonten kode toh. Nah, ini juga termasuk kata para ulama. Makanya ghibah itu mencela orang lain, humazatil lumazah. Tidak hanya berkaitan dengan ghibah, termasuk tadi apa yang berkaitan dengan tatapan mata yang model-model, nah, seperti tadi kita sebutkan. Termasuk sebagian orang, para ulama mengatakan lumazah juga bisa bermakna mencela orang lain langsung, tapi dengan lisan. Dasar orang ini, dasar orang itu. Nah, ini naudzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat menghina orang lain itu tidak lain dan tidak bukan karena dia merasa lebih baik. Dan kita tahu perkara ini bukan perkara yang ringan. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sing diarani tiang sombong niku tiang sing nolak kebenaran dan meremehkan orang lain, meremehkan manusia. Naudzubillah, nggak mungkin Pak. Orang itu akan mencela, menghina, mencerca orang lain kecuali mereka menganggap orang lain itu adalah rendah kedudukannya menurut dia. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, ya, jangan pernah engkau merasa dirimu lebih baik daripada orang lain. Sering kami wanti-wanti, bisa jadi orang yang kelihatannya itu adalah kok sholate nok masjid
sing wajib tok mari sholat duhur ya langsung balik. Ya sapa ngerti sholat sunah ning omah. Lho wong ku gak tau nyekel Al-Qur'an ya sapa wis hafal. Jadi jangan sampai kita itu terlalu bersuudzon pada orang lain gitu. Wah, gue gak tahu nyekel Al-Quran ya. Ya siapa tahu Al-Quran sudah dihafal semuanya. Justru kita yang megang Al-Quran kemana-mana bisa jadi orang-orang sing hafal. Tapi ya luwe apik timbang gak nyekel blas ora hafal gitu loh. Tapi jangan sampai kemudian ini menjadikan kita merasa lebih baik. Ini yang harus kita hati-hati. Kita yang sudah ngaji seperti ini jangan kemudian meremehkan, ya, mencela orang yang belum ngaji. Belum mungkin dia belum dapat hidayah sebagaimana dulu kita belum dapat hidayah. Doakan, diajak, itulah. Ini yang hendaknya kita lakukan. Bisa jadi dia belum dapat hidayah, ya, sebagaimana dulu saat kita juga belum dapat hidayah, gitu loh. Termasuk hati-hati, jangan gampang melakopi orang lain dengan lakop-lakop yang nggak benar. Ya. Ingat bagaimana Rasulullah menyikapi orang yang sama-sama bermaksiat, tapi yang satu sudah belajar, yang satu masih belum tahu apa-apa. Beda. Dalam Islam sendiri kan beda hukumnya. Ini yang harus kita pahami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi hendaknya kita hati-hati dalam masalah ini. Jangan mudah menjadi orang-orang yang suka mencela, suka mengumpat, termasuk tadi apa? Ghibah, pandangan tatapan mata yang menghina orang lain. Hati-hati. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman pada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Sinten kemawon yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, hendaklah berkata baik atau pilihannya berapa? Dua. Hanya dua pilihan. Ngucapo sing apik nek gak iso, bahwasanya Allah melihat kita. Kita yakin Allah tahu apa yang kita perbuat. Kita yakin akan adanya hari pembalasan nanti. Hati-hati. Setiap ucapan yang keluar dari lisan kita akan kita pertanggungjawabkan. Setiap apa yang keluar dari lisan kita, yang baik dan yang buruk, akan dihisab di hari kiamat nanti. Makanya disebutkan sebelumnya, sopo sing iman kepada Allah dan hari akhir. Dan setelah surat-surat ini kita akan banyak membahas masalah ini, karena juz 30 isinya mengingatkan kita tentang bagaimana sikap orang-orang kafir. Orang kafir Quraisy yang mereka mengingkari adanya hari akhir. Hanya sekali lagi berhati-hati. Jaga lisan kita. Pilihannya cuma dua. Falyaqul khairan au liyasmut. Makanya benjenengan gak pengen keri, pengen komentar, nek gak penting ojo ndelok sesuatu di media sosial. Wis. Berita A sampai Z jenengan ra ono hubungan wis ora usah ndelok nyapa to. Nah, sembarang kali dikomentari. Inflasi dikomentari jenengan sapa gak ngerti apa-apa wis pokoke. Wis wae tandang gawe Islam mengajarkan kita sedekah, menafkahi keluarga kita. Ya. Adapun masalah besok dan besok masalah gaib, tugas kita adalah berikhtiar sebaik-baiknya, ya sudah. Kan seperti itu. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti, yang berkara gaib. Siapkan saja sebagaimana Rasul mengajarkan kepada kita. Ya.
Ini kita berhati-hati. Ya meskipun kadang-kadang niat awak dhewe ndelok pengajian iklane teko. Leres mboten? Gak niat delok iki tapi yo lewat gitu loh. Di skip gak kena. Nunggu kurang detik. Nih iso sing premium aman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Ya. Berhati-hati. Ala mau ucapan mawon Ustaz, ya aja ucapan toh. Syahadat itu ya ucapan. Leres mboten? Syahadat itu juga ucapan. Bersumpah kepada selain Allah juga ucapan. Meminta kepada selain Allah ucapan. Maka hati-hati ini. Kaum muslimin, muslimat dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi berhati-hati. Lisan itu atau lidah itu tak bertulang kata orang Jawa, kata orang Indonesia. Gampang molak-malik. Dan tangan itu gampang keri, suka berkomentar. Ya. Kalau kita nggak pengen terlalu banyak berkomentar, pengen nggak terlalu yang ngurusi urusan orang lain, sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya keislaman seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Gak manfaatnya apa tuh dilakoni. Wong waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Umur ya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Khususnya wis 40 munggah itu ya yang akeh-akehno bekali gitu loh. 40 munggah di akeh-akehno sangune. Kenapa? Kenapa kok umur 40 harus banyak bekal? Oh, persiapan. Kata Imam Al-Qurtubi dikatakan syaikho, sepuh iku nek umure wis 40 munggah. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Jadi nek umure jenengan wis 40 munggah, ikutilah generasi zaman dahulu. Kasure digulung turunin ning tempat persolatan. Ben gampang tangi salat. Aja malah kasure diganti sing luwih empuk. Iku malah angler engko. Waduh iki ger-gere boyoke wis ora patek bersahabat. Ganti kasur sing empuk. Ya malah angler turun ibadah sing kurang gitu loh. Ya kan geleknya tujuannya ya itu nih jenengan gampang tangi kan gampang wudu, gampang tahajud dan seperti itu. Nek wis sepuh gampang lor-loran ya wajar lah. Ya. Terakhir wis sepuh. Ya, wis sepuh, yes. Maka wis nikmat-nikmate wis rada sudah gitu loh. Dinikmati saja, perbanyak ibadah, benake istighfar. Dan sekali lagi berhati-hati dengan yang namanya lisan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Makanya hati-hati ini terhadap anak-anak kita. Kalau sudah ngegame nggak ada kuota wong tua bisa dipisui loh Pak. Lo nggak percaya? Sampai orang tua wis dipukul dan lain sebagainya gara-gara kuota. Sekarang tambahan lagi Pak. Lo hati-hati kita. Harta menggelapkan mata, menggelapkan hati kita. Makanya pondasi agama itu harus kuat. Ya. Menguatkan pondasi agama kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja yo kerja, tapi ojo terlalu apa nek jari wong Jawa nek
mbek donya iku aja di gegem nemen-nemen ngono lho. Apa meneh disekek ning jero ati. Waduh iki buyar nangku. Donya iku titipan, leres mboten? Ngene lho Pak, Mas yo donyane jenengan akeh. Apa yo nek gawe mangan ngono sak pira to isine? Entek pira, leres mboten? Mas yo donyane akeh. Jenengan wis ngantuk turu ning ndi wae lak iso to? Iya, Mas. Napa malah pun sepuh. Mbok sak akeh donya iku sing ngrasakno enake yo anak putu. Ini loh. Maka dengan harta jangan sampai menjadikan kita lupa daratan. Tuh hitung-hitung sampai gak gelem ngetokne zakat. Loh, sebagaimana kisahnya Qarun. Dunya sing golek-golek dhewe niku kerja zakat. Waduh. Hati-hati. Apakah mungkin? Sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin. Makanya sampai Rasul menyebutkan was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Awak dhewe luwih seneng marang donya bronone awak dhewe utawa marang perintah-perintahe Allah lan Rasul. Ini Bapak Ibu, sedekah itu bukti sejauh mana kecintaan kita terhadap harta kita ataukah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya juga mohon maaf ya, kalau ada orang yang datang ke rumah kita nggak mampu, ya mungkin Allah kirimkan mereka ini mungkin ladang pahala nih bagi kita. Kita bersyukur juga. Ini juga untuk menguji sejauh mana ini kecintaan kita kepada harta kita. Dikuwegem utawa piye. Ya, berhati-hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Monggo Mas. Ya, manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Manusia itu mengira hartanya dapat mengekalkannya. Anggapan seperti ini banyak dianut oleh manusia. Dikira harta itu segala-galanya. Tidak, Pak. Ya. Banyak orang menganggap bahwasanya harta adalah sumber kebahagiaan. Harta adalah sumber ketenangan. Sekiranya harta itu menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan, gak ono wong sugih sing kendhat, Pak. Bener mboten? Artis luar negeri sugih kurang apa? Depresi. Makanya sampai minum apa? Pemakai narkoba. Kenapa? Gelek tenang. Lho padahal donyane akeh kok gak tenang lho. Makanya harta itu bukan sumber ketenangan, bukan sumber kebahagiaan, bukan. Ya. Wong wis meninggal ya ora digawa. Bener? Yatba'ul mayyitu salasan, sing ngikuti mayit iku ana telu. Maluhu dunya brononi, ya, wa ahluhu keluargane, wa amaluhu dan amal perbuatane. Yarji usnani wa yabqa wahid, sing loro balik, sing siji pancet panggang ngancani. Sing balik napa? Hartane maluhu wa ahlu. Donyane balik. Ngancani enggak. Yo nggon ape dikubur pisan sak mobil-mobil sak. Tapi kok ini wong muslim gak enek to model ngene iki. Makanya wis jenengan ngaku muslim, ya umat ini ngaku beragama Islam, kemudian kok amal sak gelem iki perlu dipertanyakan kok nyapo gitu loh. Yang menemani kita yaitu amal kita, harta yang kita kumpulkan sing mubat mabit, ya nyungsang jungkir, molak-malik. Ketika meninggal ya sudah, tinggal itu. Keluarga lu gak enek lu sing ngancani ning kuburan. Leres?
Jarine cinta mati nih ditinggal mati ya. Oh golek maneh. Nggak ada. Berkabung berapa hari keluarga? Oke, 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ya kalau seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, oke 1 minggu, 2 minggu, minggu ketiga mampir di warung ya wis lali. Ya. Apa terusan? Saat cinta-cintane nangis lu nggak suwi tenang. Tapi kalau amal itu yang akan menemani kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi yang namanya harta, ya. Harta itu enggak menjadikan hidup kita tambah, Pak, enggak. Tidak, harta itu tidak menjadikan umur kita tambah. Justru ya kalau orang itu terlalu memikirkan, menghitung-hitung, ya, justru ini menjadikan malah banyak penyakit yang datang. Rata-rata orang sakit itu diantaranya karena pikiran, Pak. Pikiran. Makanya kan dalam Islam kita disuruh husnudon, benar, dan bertawakal kepada Allah. Itu Islam mengajarkan kepada kita. Oh jadi pikir teman-teman stres jenengan gue suwi-suwi. Lah nggak percaya, jajalan toh. Ya. Wis opo wae. Ya. Nek wis ya wis ate diapano qadarullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Lo sudah Islam sudah mengajarkan kepada kita apa piye gitu loh. Ya, dipikir teman-teman yo buyar engko tatanane. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sebagian manusia mengira harta dapat mengekalkan. Harta sumber kebahagiaan, enggak. Justru kalau kita mau sedekah, ini sebenarnya akan menjadikan kita ini nek jare wong Jawa uripe luwih suwi, Pak. Maksudnya apa? Meskipun raganya, jasadnya telah dikubur, namanya terkenang orang-orang di sekitarnya. Ketika kita membantu orang miskin, Masya Allah, dia terus mendoakan kita. Bahkan setelah kita meninggal dunia, kebaikan kita terus diingat-ingat mereka. Meninggal jasadnya, tapi namanya masih terkenang bagi orang-orang yang masih hidup di dunia. Meninggal jasadnya telah dikubur, tapi orang-orang yang hidup terus mendoakan kebaikan padanya. Makanya juga berinfaklah, sedekahlah. Terlebih untuk yang kita juga ada posnya. Kalau bisa sedekah itu jangan punya pos. Oh ini pos jariah ini. Ya, pos jariah untuk membantu ini. Oh yatim ini. Kita punya pos. Masya Allah luar biasa. Ladang itu. Ya. Oh ini investasi akhirat ini. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, sebanyak apapun harta kita tidak akan memperpanjang umur kita. Mobil banyak, rumah banyak, ya, itu semua tidak akan menjadikan umur kita bertambah sedetik pun, enggak. Makanya kalau memang Allah berikan kepada kita kelebihan harta, gunakanlah untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Gunakan. Karena inilah yang menjadi sangune kita, bekalnya kita. Yang kita makan akan jadi kotoran. Yang kita tinggalkan akan jadi warisan atau bahkan rebutan. Tapi yang kita sedekahkan ini yang akan menjadi bekal. Sing ditinggalkan untuk anak cucu itu kan kalau nggak jadi warisan, ya rebutan, Pak. Ya nek ngerti agama bakal jadi warisan. Dan nek anak-anaknya nggak ngerti agama, rebutan.
Ya, rebutan ini. Nggak terima atau ini dan itu dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi anggapan-anggapan demikian, bahwasanya orang yang beranggapan hartanya dapat mengekalkannya, orang-orang yang beranggapan yang mengumpulkan harta menghitung-hitungnya, ya, orang yang mencela dan lain sebagainya, mereka beranggapan yaitu tadi. Padahal kalla layum badanna fil hutamah. Monggo Mas. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Allah membantah anggapan orang-orang yang beranggapan yang tidak benar. Orang yang beranggapan hartanya, ya, harta yang lebih banyak akan memanjangkan umur mereka. Orang yang beranggapan harta adalah sumber kebahagiaannya. Allah membantah mereka. Ketika harta ini tidak digunakan dalam kebaikan, ketika harta ini justru menjadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ini justru akan menjadi kebinasaan. Ingat bahwasannya harta itu akan ditanyakan oleh Allah, dapatnya dari mana dan digunakan untuk apa loh. Makanya ada nek wong sugih iku hisape malah dawa, malah suwe. Lah hartamu entuk kon diae. Terus mau gawe apa? Kalau orang miskin hisapnya cepat apa lambat? Kenapa? Hartamu dapat dari mana? Kamu gunakan apa? Makan, habis yus, entek. Tapi kalau hartanya banyak tapi digunakan dalam ketaatan, ya Masya Allah, tetepan ladang pahala ini. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sampaikan bahwasannya harta itu ujian dan sedekah itu bukti pembuktian kita, sebuah pembuktian kita. Bukti sejauh mana cintanya kita kepada harta kita, atau sejauh mana ya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa kaya Pak, la ba'sa bil ghina. Gak apa-apa dengan kekayaan itu selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau tidak, ini akan menyengsarakan. Ya, harta yang banyak justru melalaikan. Hati-hati. Karena biasanya orang kalau sebelumnya diuji oleh Allah dengan kekurangan, makanya ada istilahnya miskin iku ujian, sugih ya ujian. Lebih milih di ujian baleni kere iku lho Pak ujian, sugih ya ujian. Jenengan milih diuji kere apa sugih? Lho, leres banget niki. Oh biasa-biasa. Nah, kaya itu ujian, miskin ya ujian. Pun sak kersane pun nrimo ing pandum wis gitu. Yang diuji miskin ada yang sukses, ada yang gagal. Yang diuji kaya juga demikian. Ada Pak, orang miskin itu ndungone tambah oke. Malah pahalane banyak, tapi ben diuji sugih, lali ndonga wisan, sibuk karo ngitung-ngitung donyane. Sing biasane teko ngaji malah gak sempet, waduh sik ngurusi bisnis ning kono ning kene. Orang balik kerja, orang balik ngene, Masya Allah. Berarti gak berhasil. Ono sing diuji sugih berhasil. Wis jor-joran wis gawe iki bangun kok. Tapi begitu diuji miskin, wis bingung. Dodolanku setahun payu. Gak payu sak minggu wis melayu ning gunung. Geger gitu. Loh iki enek gitu loh. Hati-hati. Jadi ujian mau kaya, mau miskin, ujian itu.
Bisa nggak kita melewati gitu? Tetapi mereka-mereka yang diuji oleh Allah dengan kekayaan, kemudian gegem, ya, mereka menghitung-hitung hartanya, bukan sekedar ngitung, tapi perhitungan. Bahkan untuk agama, bahkan untuk zakat pun mereka nggak mau mengeluarkannya. Yahsabu anna malahu, ya, mereka beranggapan harta dapat mengekalkan mereka. Mereka beranggapan harta sumber kebahagiaan mereka. Ingat, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Harta banyak, kalau disedekahkan tentram, Pak, tenang hatinya. Tenang. Ya, maka Masya Allah, ketika Allah berikan kita dengan kekayaan, bersyukur dan sisihkan sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan itu. Sedekah itu nggak harus banyak, itu kan ya. Yang penting ikhlas. Tapi nih 10 juta ikhlas, kalau 10.000 nggak ikhlas ya lu habis 10 juta kan. Harus buatan. Sebagai penerima jenengan luwih apik ana wong sedekah jenengan 1 juta gak ikhlas apa 100.000 sing ikhlas. Sebagai penerima. Kalau saya sebagai penerima luwih apik 1 juta gak ikhlas. Urusan ikhlas gak ikhlas kan wongi kan. Tapi saya yang diberikan luwih apik sing oke. Tapi yang bernilai yang mana di sisi Allah? Yang ikhlas. Syukur-syukur yo oke yo ikhlas. Itu sedekah. Tapi kalau zakat sudah ada ketentuannya. Maka umat Islam juga harus paham masalah zakat ini. Harus zakat, harus paham zakat. Karena sebagian umat Islam ini nggak patek paham masalah zakat. Harus paham, ini belajar, harus belajar. Yang bertani pahami tentang zakat pertanian. Yang berdagang juga demikian, pahami itu. Ya, karena ini bagian dari rukun Islam. Harus paham kita. Sebagaimana kita harus paham tentang ya syahadat, sebagaimana kita harus paham sholat, sebagaimana kita juga harus paham masalah puasa yang wajib, maka kita pun juga harus paham masalah zakat. Kalau kita mau berangkat haji juga harus paham masalah haji. Belajar dan terus belajar. Ya. Yang punya harta banyak, belajar bagaimana sahabat-sahabat Nabi dulu memanfaatkan harta mereka. Bagaimana mereka menggunakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian harta melalaikan kita. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, harta itu ujian dan titipan. Kemudian di ayat yang kelima, wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Daun tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Ya, salah satu di antara nama-nama neraka itu neraka hutamah. Kata hutamah banyak dijumpai di dalam Al-Quran, ya. Meskipun juga nggak sebanyak yang lain, ya. Kemudian kata hutamah ini bisa dilihat di surat ini. Sehingga surat ini juga disebut surat hutamah, ma'asyiral muslimin. Ya. Ngapunten, jadi kata hutamah itu kalau dalam Al-Quran ada dalam surat ini. Al-hutamah diambil dari kata tahtim yang dalam bahasa Arab bermakna menghancurkan. Hutamah diambil dari kata tahtim yang bermakna apa tadi? Menghancurkan. Karena api neraka apabila mengenai manusia, mengenai penghuninya, ya,
maka tidak akan ada yang disisakan dari anggota tubuh penghuni neraka tersebut. Semua dibakar, hancur. Tapi ulama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha, terus seperti itu. Nah, ini. Kemudian di ayat berikutnya, narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. api Allah, ya, ketika api tersebut disandarkan kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa api tersebut bukanlah api yang biasa, akan tetapi api yang sangat mengerikan. Api neraka pada asalnya sudah panas, asalnya wis panas, lalu dinyalakan dan dipanaskan lagi selama 1000 tahun oleh Allah. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun hingga api tersebut menjadi hitam, saking panasnya. Dan api tersebut disiapkan untuk orang-orang yang tidak beriman. Maka sekali lagi, hidup di dunia itu gak suwi. Tempat kembali manusia hanya ada 2 pilihan, surga atau neraka. Makanya kita diperintahkan untuk meminta surga dan berlindung dari api neraka. Ya. Diminta ini. Dan kita diperintahkan oleh Nabi kita, bahkan kalau minta disuruh minta surga Firdaus sekalian gitu loh. Minta. Juga diiringi dengan ikhtiar semasa di dunia ini. Manfaatkan waktu kita untuk memperbanyak amal. Wong urip pati nggele opo to gitu. Ya. Wong urip niku ajenge pados napa? Nek wis ana sing dimaem, panggonan wis enek, kan ya wis to, Pak. Nggele opo? Wis ana mangane saiki. Uripe aman, makanya Nabi sampai pernah mengatakan man kana asbaha minkum amanan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi. Ya, awake sehat, ana sing gawe mangan, ya. Wis aman kedudukane, wis aman, wis koyo duwe donya sak isine. Ate apa to wong donya iki? Wis gak ono peperangan, wis aman, Pak. Kan kita bersyukur hidup di Indonesia ini adem, ayem, tentrem kan gitu. Awake sehat, wis nek sehat itu sembarang kali iso mlebu kok, Pak. Ya, wong sehat itu ngoten. Makanya tiang zaman biyen iki yo masyaallah. Benten kali tiang zaman sakniki. Zaman biyen iki koyo penyakit gak patek nemen koyo saiki gitu. Loro sirah obat pinggir apa? Toko pinggir rumah wis mari kan gitu. Leres nggih? Watuk pilek tukokane obat nang pinggir toko pinggir rumah 2 dina bablas. Saiki watuk pilek pirang dina? 3 minggu. Watuk wis bermutasi. ya ini. Cara sehat itu Masya Allah, Pak. Mbok jagung doyan, sing mangan jagung ya doyan kok. Leres mboten? Jagung doyan nggih? Pitike doyan. Masya Allah. Ramban doyan? Doyan, wong kenikir ya budal. Godhong telo budal, godhong kates wae ya iya. Ku nek sehat, tapi nek gak sehat. Nek gak sehat, ate mangan kacang wis kuwatir. Disalahno kacange. Kacang gak ada asam urat. Ate mangan sate kambing, satene sing disalahne. Sate garai darah tinggi lho. Wis sembarang kalor gak ono sing tepak kowe iki wis. Iku nek gak sehat lho, Pak. Makanya nek sehat disyukuri alhamdulillah. Ngono lho. Jeruan, waduh jeruan iki garai. Sama kabeh disalahne kowe iki. Hati-hati. Jadi ma'asyiral muslimin yang berbahagia, surga tempat penuh kenikmatan, neraka penuh dengan kesengsaraan dan kebinasaan. Maka mintalah kepada Allah surga dan berlindunglah dari api neraka.
Karena dalam pembahasan kajian-kajian masalah surga dan neraka itu luar biasa. Ketika kita membaca, melihat tuh. Termasuk disebutkan di ayat yang ke-7 ini, allati tattali'u 'alal afidah. Yang mana apa? Yang membakar sampai hati. Yang membakar sampai hati. Allah menyebutkan contoh bagaimana sifat api ini menghancurkan, membakar sampai hati, jantung. Tidak hanya membakar bagian luar tok, tapi hancur. Baru api dunia saja bisa menjadikan manusia jadi awu, Pak. Leres nggak? Kalau kita dulu zaman ciliane awak dewe kan biasanya delok film India tuh, Pak. Zaman ciliane biyen karo ngemper nang omahe tangga. Gitu. Nah, itu kan ada yang namanya apa? Kremasi ya kalau nggak salah ya. Itu kan dibakar sampai menjadi sisa abu. Itu api dunia. Lantas bagaimana dengan api neraka? Ya. Api dunia kan dipanaskannya nggak sampai 1000 tahun kan? Nanti panas isu sore wis karek, sisanya tok kan itu. Nah ini yang membakar sampai hati. Dan ini nggak cukup. Ketika hancur semuanya, Allah ganti dengan kulit yang baru, diadab maneh. Dan kalau kita melihat hadis-hadis bahwasanya penghuni neraka itu tubuhnya dibesarkan oleh Allah. Awalnya digedekno, Pak. Biar apa? Biar lebih merasakan azab. Makanya ayo kita perbaiki diri kita, muhasabah, introspeksi diri, ya. Ngakeh-ngakeh no sangune diakehi. Banyak disebutkan dalam firman-firman Allah masalah ini. Kemudian di ayat yang ke-8, innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Ditutup rapat sehingga mereka tidak keluar dari api tersebut. Surat Al-Maidah ayat 37. Ya, surat Al-Maidah ayat 37 bisa dilihat. Yuriduna ayakhruju minan nar wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabun muqim. Ketemu, Mas? Al-Maidah 37. Yang ketemu silakan dibaca terjemahnya. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Nah, ini Al-A'raf ayat 40, silakan dibuka. Surat apa? Ayat berapa? Monggo dibuka. Dan buka-buka ngono lho. Gak dis 30 tok sing dibuka nggo iki. Silakan Al-A'raf. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Na'udzubillah, ma'asyiral muslimin, menjadi pengingat bagi kita semuanya ya, bahwasanya neraka itu enggak seperti yang dibayangkan oleh manusia. Azabnya sangat luar biasa. Maka berhati-hati, perbanyak amal kebaikan, terus memperbaiki diri, memohon surga, meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi gak kurang-kurang dalam sehari minimal berapa kali? 100 kali. Itu dalam keadaan hati Nabi sedang bagaimana dengan saat semangat-semangate gitu loh. Lah kita pas semangat 100, ini gak semangat belas. Padahal dosa kita juga belum ada jaminan diampuni semuanya oleh Allah. Kita juga belum ada jaminan tempat kita di surga. Kita juga belum ada jaminan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
di sini kita justru harus lebih semangat istighfarnya, harus lebih semangat mengerjakan amal solehnya, harus lebih semangat mempelajari ilmunya, biar bisa membedakan yang hak dan yang di ayat terakhir fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu terikat pada tiang-tiang yang panjang. Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, para ulama mengatakan maksudnya adalah setelah neraka jahanam itu ditutup, setelah neraka itu ditutup, Allah datangkan tiang-tiang yang panjang untuk menutup neraka agar semakin sulit untuk terbuka. Dan yang kedua, ya, para ulama mengatakan maksudnya orang-orang kafir yang masuk neraka jahanam akan dibakar dalam keadaan dililit dengan besi yang panjang di tangan dan kaki-kaki mereka. Na'udzubillah. Islam ini pegang erat, ya, ingatkan saudara kita, jangan sampai, ya ini istilahnya gara-gara anak zaman sekarang, ya, ini sudah banyak terjadi gara-gara pengen nikah dengan fulan akhirnya menggadaikan agama, hanya gara-gara harta kemudian menggadaikan agama. Jangan sampai, termasuk jangan sampai harta menjadikan kita keluar dari agama Islam. Ingat, nawaqidul Islam, pembatal keislaman itu, ya, sangat banyak, maka kita harus berhati-hati, ya. Ojo sampai dodolan gak payung kok budal ning gene gunung geger gitu kan. Gunung geger ya tak lewati. Gunung liyane iki ya mbon jenengan. Jangan sampai. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan menjadi pengingat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ini enggak enak, alhamdulillah. Ada? Monggo kalau ada. Nggak ada pertanyaan, Gi? Alhamdulillah kalau tidak ada. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita amalkan isinya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nggak ada? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai harta apabila kita lebih harta berupa rekening, Ustaz. Nah, kewajiban kita kan salah satunya mengeluarkan zakat, Ustaz. Seumpama kalau kita lupa karena posisinya di dalam rekening, lupa menghitung nilainya, kemudian nisab sama haulnya, Ustaz, itu gimana? Setelah terlampaui 1 tahun baru ingat, aku tahu tak zakat, ternyata sudah memenuhi nisab dan haul. Pada Ustaz pertanyaan. Masya Allah, kita sampai lali itu ini rekening. Masya Allah. Iya, saking akeh rekening iki, rekening sing endi sampai ana sing ketelesut rekening. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala itu nek kanggo wong lali kan, jadi saat ingat segera saja untuk ditunaikan. Dan ini juga menjadi perhatian bagi kita semua. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul
mukminin. Disinilah kadang-kadang kita juga penting saling mengingatkan, saling menasihati. Termasuk mohon maaf, suami istri ya butuh saling mengingatkan. Kadang kita itu gampang lali, Pak. Dalam segala aspek ya. Kok perkara duit nek areng kening wong awak duit nok sak wayo lali kok gitu. Makanya saling mengingatkan. Jika memang sudah kelupaan, tentunya saat ingat segera untuk ditunaikan, ya segera dihitung ya terkait masalah tersebut. Biasanya tiang Indonesia nih paling gampang itu wis kadung lali biasanya pas wayah Idul Fitri kan gitu kan. Ya berarti next tahun depan berarti saat itu lebih mudah. Mengingatnya kita itu lebih mudah biasanya untuk masalah itu. Adapun pertanian maka ini tiap panen gitu kan ya. Kalau memang itu dialiri dengan sumur, dialiri dengan diesel dan hujan, tentu nisabnya berbeda itu ya. Ini masalah zakat. Kajian fikih ada ya? Ustaz. Di sini belum ada. Ya mudah-mudahan itu ya, insya Allah kalau ingat segera ditunaikan. Termasuk ya ini menjadi pengingat kita semuanya, harta-harta yang termasuk harta kan sekarang itu lagi musim kan di Malang itu Malang detektor atau Malang jadi mencari harta yang terpendam. Ada komunitasnya. Kami punya jamaah lumayan loh Pak untuk kadang sekali dapat itu sekian 10 gram, sekian gram itu Masya Allah itu emas. Berarti alat pendeteksi itu ada memang. Masya Allah itu lumayan nih, pas nemu langsung kresek kan ya lumayan Pak. Ya, jamaah ini Masya Allah beliau kadang nemu buahnya mulai keris cilik sampai dawa yang ada kuningannya, yang ada emasnya, cincin banyak ya nemu Masya Allah. Itu nggak menutup kemungkinan ya soporo pas rezeki untuk keranjang gitu kan. Nah ini juga Allah Ta'ala alam. Jadi kalau ingat segera ditunaikan. Seperti itu tadi harta teman itu kembalinya ke sambilan dikeluarkan zakatnya menjadi harta yang terpendam. Karena kita nggak akan tahu hartanya siapa. Apalagi juga di tempat yang bukan tanahnya siapa-siapa. Biasanya seperti ini di laut, di pantai-pantai. Berkaitan dengan ayat yang nomor 1 tadi, seringkali kita tidak sengaja ketemu orang yang maksiat atau apa, sehingga kita mengumpat sekaligus mendoakan. Itu yang terjadi. Apakah itu masuk kumasa itu tadi? Terima kasih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang mukmin ketika melihat maksiat maka mengingkari dan mendoakan. Ingat, mengingkari dan mendoakan. Jadi ini harus dipahami. Mengingkari itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, minimal dengan hati yang tidak ridho. Tapi kalau dengan perbuatan iki songgarai gegeran, maka setidaknya dengan lisan, nasihat. Kalau nggak mungkin dengan nasihat, yang namanya maksiat kan macam-macam Pak ya. Ya, maksiat itu macam-macam. Ketika melihat anak kita makan dengan tangan kiri, sebuah kesalahan, kemaksiatan, ingatkan. Berarti langsung dengan lisan. Ada orang berjudi, waduh kok nggak mungkin ini ingatkan dengan lisan, dengan perbuatan, wong awak dhewe itu sopo-sopo, dan malah akan madharatnya besar. Maka nggak apa-apa, meskipun saat itu nggak langsung nasihati, nanti bisa dinasihati lewat lisan saat ketemu. Dan minimal saat melihat maksiat itu kita mengingkari dengan hati kita dan doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ketika kita mengucapkan perbuatan buruk dan doa, yang lebih bermanfaat yang mana Pak? Yang lebih bermanfaat untuk mereka yang mana? Yang bermanfaat untuk kita? Ketika ada orang bermaksiat,
Kita ngomong wis rambuna wis urip kok maksiat tok. Terus kita doakan. Yang lebih bermanfaat dari dua kata ini yang mana? Doa. Bermanfaat untuk siapa? Diri kita dan tapi inilah yang jarang kita lakukan. Doa itu bermanfaat bagi mereka yang kita doakan atau untuk kita. Maka berdoa. Ini yang sangat penting. Ya. Jadi itu yang harusnya kita lakukan. Berhati-hati jangan sampai ya. Apalagi juga mohon maaf ya, yang namanya kita itu hendaknya dengan orang, kalau memang kita kan nggak tahu Pak, orang itu melakukan maksiat karena kejahilannya atau karena mengingkari hukumnya, karena ketidaktahuannya, atau karena memang mohon maaf ya, karena dia sudah tidak peduli lagi dengan ayat-ayat dan hukum Allah. Pernah ada ketika istri haid, maka suami tidak boleh mendatangi. Benar? Ada Pak. Suatu ketika ada kisah ini dari salah satu asatid ya, beliau berdakwah di pedalaman, disampaikan tentang materi ini. Maka suami istri saling dolirik-lirikan kabeh, lho gak oleh toh. Loh, artinya apa? Mereka belum paham. Ya. Salah satu guru kami juga pernah bercerita bahwasannya ada orang itu nggak sholat Pak, tapi dia nggak suka judi. Loh, boyo koyo aku masih nggak sholat, tahu maksiat. Paham kan? Mereka menganggap nggak sholat itu bukan maksiat karena mereka anggapan maksiat judi itu maksiat. Itu tersebar dengan luar biasa lewat media sosial. Tapi yang di wilayah pedalaman kan belum terjamah dengan ini. Sebagian orang-orang yang sepuh apa ya pindelok HP mantengi. Enggak Pak. Makanya inilah yang harusnya kita lakukan. Ya. Doakan, syukur-syukur pelan-pelan, nasihati. Nek jenengan nasihati sik rong wani gak ono hadiah sik. Wis suwe-suwe lah. Matur suwun nggih Pak, suwe-suwe dijak ngopi lah gelem to. Nah wis gelem dijak ngopi engko jak ngobrol alon-alon. Ngono lho. Masuklah dari mana kita bisa masuk. Karena berdakwah itu tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Ya, ini yang hendaknya kita lakukan. Sampai seperti itu loh Pak. Padahal ini hukum yang meninggalkan sholat jelas maksiat. Tapi ya itu tadi, ketika ada temannya yang berjudi, mbok koyo aku gak maksiat, Mas Yoga, Masya Allah. Padahal sekelas rukun Islam yang kedua, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra-mi'rajkan nabinya, meninggalkannya termasuk dosa. Tapi orang menganggapnya ini bukan. Nah, ini pelan-pelan. Apalagi perkara-perkara yang lain. Yang perkara inti ini wae dianggap ninggalno gak apa-apa, apalagi perkara-perkara yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Ustaz, bagaimana cara memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang berilmu? Ini insyaallah Gus Yus ini menyampaikan kajian ini kalau nggak salah di Musola Al-Ghaffar kalau nggak salah ya. Di kitab-kitab ulama juga banyak ya tentang bagaimana memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang berilmu. Banyak, ini nggak bisa disebutkan. Ini ada kitabnya, pembahasannya panjang kali lebar kali tinggi. Banyak bagaimana seharusnya seorang memuliakan ilmu. Salah satunya nek ngaji ojo telat. Lah ini kan memuliakan ilmu gitu loh. Ini gak salah siji loh, orang salah kabeh loh ini. Ini memuliakan ilmu loh. Ya apa sih? Nek selonjor gak apa-apa lah. Ini karena faktor U gitu loh. Ini faktor U itu kaki nggak bisa dibohongi. Lurus, ngiwo, nengen, mengguri, lurus meneh wis kaya wis lumrahe gitu ya. Tapi kata para ulama, ya itu diantaranya. Dahulu para sahabat-sahabat Nabi, para ulama-ulama terdahulu, mereka rela kok ngantri di malam hari untuk kajian di pagi hari. Oh, loh.
Kadang-kadang ya apa gitu. Itu salah satunya bentuk memuliakan ilmu. Salah sini nek teko enggak telat, itu salah satunya. Mungkin tentu akeh tentunya. Berusaha mengamalkan ilmu itu bentuk kita memuliakan ilmu. Mencatat ilmu itu juga bagiannya. Ya bagaimana dengan kita alon-alon. Yang memuliakan orang yang berilmu itu bagaimana? Ya tentunya banyak. Ya bagaimana memuliakan orang-orang yang berilmu, mendoakan mereka, ya mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini termasuk bentuk memuliakan orang yang berilmu. Karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah itu memuliakan orang-orang yang berilmu. Malaikat mendoakan. Maka hendaknya kita juga mendoakan. Salah satunya itu ya tentunya masih banyak yang mungkin ada kajian khusus masalah ini ya, tentang bagaimana memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang berilmu. Tapi jangan hulu, nggak boleh berlebih-lebihan. Kita itu Islam itu agama pertengahan, tidak meremehkan dan tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai terlalu hulu kemudian kita mengatakan wah guruku mesti bener, nggak mungkin salah, nggak boleh. Kata Imam Malik, yang namanya manusia itu yuk khodu wa yutraku kalamu. Jenenge menungso iku ya dijumuk lan ditinggal perkataane ila sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan sampai ya, memuliakan guru kita harus, tapi jangan sampai hulu berlebih mereka. Doakan kebaikan kepada orang yang kita ghibahi, apalagi sudah meninggal. Perbanyak mendoakan orang yang pernah kita ghibahi. Mudah-mudahan ini menjadi penggugur dosa yang pernah kita lakukan dari ghibah tersebut. Ya, ini yang hendaknya kita lakukan. Ya, makanya di pertemuan yang akan datang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.